Halo, perkenalkan, kami dari kelompok satu. Jadi pada kesempatan video kali ini kami akan membahas mengenai digital marketing. Sebelumnya, perkenalkan di sini kami terdiri dari saya sendiri, Manisa Ariparamarta. Kemudian perkenalan akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, saya Jennifer. Dan saya Cynthia. Oke, jadi pada video kali ini yang akan kami bahas itu ada Introduction to Digital Marketing, kemudian ada tipe-tipe digital marketing, lalu ada perbedaan antara tradisional dan juga digital marketing, kemudian ada tantangan dari digital marketing, kemudian ada kesimpulan, dan di akhir kami akan adakan sesi kuis untuk menguji pemahaman. Nah, jadi apa sih itu digital marketing? Sesuai namanya ya. Jadi digital marketing itu adalah sebuah strategi pemasaran yang menggunakan teknologi digital dan juga internet untuk mempromosikan produk ataupun service kepada target audiens. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari implementasi digital marketing, yaitu memasarkan produk menggunakan sosial media. Nah, tipe-tipe digital marketing itu ada banyak. Selain dari sosial media, itu juga ada affiliate marketing. Jadi ini tuh adalah promosi produk orang lain, dan kita nanti mendapatkan komisi dari penjualan. Lalu ada mobile marketing, itu pemasaran lewat perangkat mobile seperti handphone. Lalu ada content marketing, yaitu promosi melalui pembuatan konten yang bermanfaat dan menarik. Lalu ada pay per click, itu adalah iklan berbayar yang dibayar berdasarkan jumlah klik. Kemudian ada email marketing, itu mengirim promosi atau informasi lewat email. Contohnya seperti email berisi diskon atau penawaran dari toko-toko lain. Lalu ada search engine optimization, ini tuh adalah teknik supaya website kita muncul di halaman pertama Google pada saat dilakukan pencarian. Lalu ada marketing analytics, itu mengukur dan juga menganalisis data pemasaran untuk membuat strategi supaya jadi lebih efektif. Contohnya melihat data pengunjung website untuk tahu konten mana yang paling banyak dikunjungi. Lalu ada sosial media marketing, itu adalah promosi lewat platform media sosial. Contohnya seperti brand pakaian yang mempromosikan produk lewat TikTok ataupun Instagram, seperti itu. Nah, secara umum, marketing bisa dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu tradisional dan digital. Tradisional marketing itu menggunakan media konvensional seperti televisi, radio, koran, majalah, dan baliho untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada audiens secara luas. Nah, pendekatan ini bersifat satu arah dan lebih fokus pada jangkauan fisik di lokasi tertentu. Nah, sementara itu, digital marketing itu memanfaatkan platform digital seperti media sosial, website, dan lain-lain untuk menjangkau konsumen secara online. Nah, digital marketing memungkinkan interaksi langsung dengan audiens, pendekatan yang lebih spesifik, serta pengukuran efektivitas kampanye secara real time. Kedua pendekatan ini punya karakteristik dan keunggulannya masing-masing yang dipakai tergantung pada tujuan dan kebutuhan bisnis. Nah, sekarang siapa sih di sini yang pernah lihat atau bahkan punya botol Coca-Cola dengan nama sendiri? Nah, itu adalah bagian dari kampanye Share a Coke, dan ini adalah salah satu contoh digital marketing yang sangat sukses. Kita bisa melihat videonya di sini. Hey, think of all that we could do if we started with me and you. And I'll keep coming back around. Hey, some things will never be explained. So much. Nah, itu adalah cuplikan dari video Share a Coke, kampanye Share a Coke tadi. Nah, Coca-Cola ini daripada memasang iklan besar-besaran, Coca-Cola ini justru memilih pendekatan yang lebih personal. Mereka mengganti logo di botol dengan nama-nama orang. Nah, sederhana tapi sangat kuat. Orang-orang merasa punya koneksi emosional dengan produk
dan mereka terdorong untuk membagikan pengalaman itu secara online, entah lewat foto atau mention ke teman atau story di media sosial. Nah, kampanye ini viral. Kenapa? Karena dengan biaya promosi yang relatif minim. Kenapa bisa? Karena Coca-Cola tidak hanya menjual produknya, tapi juga menciptakan pengalaman personal yang relevan dan menyenangkan. Gitu. Nah, tapi tentu saja digital marketing itu juga punya tantangan sendiri. Salah satunya adalah perubahan algoritma yang terus terjadi. Strategi yang kemarin efektif bisa aja hari ini tidak lagi relevan. Maka brand harus siap beradaptasi dengan cepat. Lalu juga ada persaingan konten, di mana setiap hari kita bersaing dengan ribuan postingan di feeds audience. Nah, kalau kontennya tidak unik atau tidak relevan, besar kemungkinan akan dilewatkan begitu saja. Menargetkan audiens juga tidak bisa sembarangan. Kita perlu memahami perilaku dan minat mereka lewat data, bukan hanya usia atau lokasi. Nah, tantangan lainnya juga adalah konsistensi di berbagai channel. Tiap platform punya gaya komunikasi sendiri, jadi penting untuk memastikan semua pesannya itu tetap selaras. Lalu untuk mengukur keberhasilan pun bukan soal likes atau views semata, tapi harus ada KPI yang jelas dan cara analisis yang tepat agar strategi bisa dievaluasi dengan objektif. Dan terakhir adalah soal feedback yang negatif. Di dunia digital, respon cepat dan profesional bisa buat perbedaan besar dalam menjaga kepercayaan audiens. Jadi dapat disimpulkan, digital marketing merupakan strategi pemasaran yang menggunakan media teknologi digital dan juga internet yang tujuannya tentunya untuk mempromosikan produk dan layanan kepada audiens target. Nah, untuk keunggulannya sendiri dibanding yang tradisional, digital marketing itu lebih fleksibel, lebih efisien, dan lebih mampu untuk memberikan data yang dapat diukur secara langsung. Contoh dari digital marketing ada SEO atau Search Engine Optimization, lalu ada periklanan online seperti FB Ads dan Google Ads, terus ada promosi media cetak, iklan televisi dan radio, billboard elektronik, email marketing, mobile marketing, dan lainnya. Next. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian, di sini kita sediakan 5 quiz mini. Next. Untuk pertanyaan pertama, strategi pemasaran yang menggunakan teknologi digital dan internet untuk mempromosikan produk atau layanan kepada audiens target adalah pengertian dari A. Apakah itu digital marketing? B. Traditional marketing? C. AI? D. Pemasaran offline? Atau E. Iklan? Jawaban yang tepat adalah A. Digital marketing. Lanjut ke soal yang nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan teknik pemasaran digital. Apakah A. SEO, B. Google Ads, C. Face-to-face, D. SEM, atau E. Content marketing? Jawaban yang tepat adalah C. Face-to-face, karena itu merupakan traditional marketing. Lanjut ke soal nomor 3. Salah satu keuntungan menerapkan digital marketing ialah apakah A. Jangkauannya terbatas, B. Biayanya tinggi, C. Penyebaran terbatas, D. Membangun nama brand, atau E. Sulit dievaluasi? Jawaban yang tepat adalah D. Membangun nama brand. Lalu soal yang keempat, strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan dan distribusi konten berkualitas untuk menarik perhatian dan membangun kepercayaan audiens adalah pengertian dari metode digital marketing. A. Apakah email marketing? B. Affiliate marketing? C. Influencer marketing? D. Pay per click atau PPC? Atau E. Content marketing? Jawaban yang tepat adalah E. Content marketing. Lalu soal yang terakhir, dalam model pemasaran pay per click atau PPC, bagaimana pengiklanan dikenakan biaya? A. Apakah setiap kali pengguna melihat iklan? B. Setiap kali pengguna membeli produk setelah melihat iklan? C. Setiap kali pengguna mengklik iklan? Atau D. Setiap kali pengguna membagikan iklan? Jawaban yang tepat adalah C. Setiap kali pengguna mengklik iklan. Next. Berikut merupakan referensi dari materi yang kami bawakan. Dan sekian dari kami, terima kasih.